Teman-teman, ini adalah Chang'an Dipal SO7. Wah, ini adalah mobil yang menurut saya menarik, teman-teman. Banyak detail unik yang bagi saya, teman-teman pasti akan tertarik dengan semua modern, progresif, dan desainnya yang atraktif ya. Pertanyaannya, teman-teman, mobil yang sangat berpotensi untuk menjadi representasi berikutnya dari mobil listrik yang modern, semenarik apa sih? Seoke apa Chang'an Dipal SO7? Ini bahasannya. Meski terhitung baru di Indonesia, tapi Chang'an sejatinya adalah brand kelas dunia. Chang'an masuk dalam 4 besar brand otomotif di Cina dan secara global sudah memproduksi setidaknya 30 juta kendaraan per Desember 2025 kemarin. Selama lebih dari 40 tahun bereksistensi, produk-produk Chang'an dirancang untuk memenuhi standar global dengan melibatkan tim riset, tester, dan verifikasi. Nggak heran jika setiap produk Chang'an didesain untuk tetap nyaman digunakan selama setidaknya 10 tahun dengan jarak tempuh 260.000 km. Wow. Kita ulas desainnya dulu ya teman-teman. Yang menurut saya ini dapat feel sportinya. Ini mobil kelihatan bahwa ya ini kayaknya bakal seru untuk dipacu gitu, kayak dinamis gitu, sportinya dapat. Tapi dia juga bisa memberikan kesan teknologinya kayak ini misalnya nih lampu LED-nya, lalu kemudian ada tulisan Illuminate the Future-nya. Artinya dia kayak berusaha untuk menggabungkan antara desain yang dinamis dengan teknologi. Jadi kayak ada techno sporty gitu ya. Dan yang tadi saya sebut bahwa detailnya itu unik dan sangat menarik. Nih teman-teman, misalnya nih, ini pintu depannya itu frameless, satu. Terus kedua, ini kacanya nih, double layer nih. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ketika dipacu di jalan, lalu kemudian kalau teman-teman termasuk orang yang suka dengan kekedapan kabin, kaca seperti ini double layer, ini bisa memberikan tingkat akustik yang optimal, senyap ya, gitu. Dan by the way teman-teman, ini mobil lumayan oke secara proporsi. Wheelbase-nya 2,9 meter, 2.900 mm. Lalu kemudian lebar bodinya itu bisa sampai hampir 2 meter. Artinya secara alami ini mobil cukup lebar dan cukup panjang untuk menjadi mobil yang stabil. Apalagi kalau digabung dengan center of gravity gitu ya, yang cukup rendah seperti di Dipal SO7 ini, akan membuat rasa berkendaranya mestinya enak teman-teman. Dan proporsi yang lebar dan panjang gitu ya dengan bentuk yang pipih itu kayak golden ratio gitu teman-teman, ngebuat nggak hanya oke secara tampilan tapi juga akan oke secara driving impression. Di titik ini sih saya ngeliat bahwa ini mobil potensial banget ya untuk memberi kita keasikan. Interiornya teman-teman, wis, ini head unitnya langsung hadap ke saya. Lalu joknya ini kembali ke posisi awal. Ini detail, sekali lagi detail unik yang menurut saya keren. Dan ini kesan pertama saya teman-teman dari material yang digunakannya nih, enak disentuhnya, teksturnya, lalu kemudian celah antar komponennya, desainnya gitu ya, gampang banget untuk ngebuat kita ngerasa bahwa berada di ruang yang sangat mewah. Dan by the way ini ada moonroof ya, atau panoramik juga, jadi bisa dibuka supaya cahaya lebih leluasa masuk ke kabin. Tapi kesan pertama yang saya dapat dari mobil ini memang mewah banget teman-teman gitu. Dan joknya ini bahkan sebelum saya dudukin, dari desainnya aja, kelihatannya aja gitu ya, ini terlihat enak teman-teman, enak dilihat dan juga enak didudukin. Joknya terintegrasi antara sandaran dengan headrest, kayak integral gitu. Dan bentuknya itu lebar teman-teman. Jadi secara ergonomi tuh enak untuk menopang badan. Dan ini gak hanya di row depan, tapi juga terjadi di row belakang. Karena dia secara dimensi kan memang lebar kan ya, sehingga itu bisa dimanfaatin untuk memberikan jok yang juga wide. Buat perjalanan jauh teman-teman, ini saya bisa pastikan akan sangat amat nyaman gitu. Dan ini pengaturannya kan elektris ya. Kalau penumpang belakang
ketika jok depan itu nggak diisi penumpang ya, bisa melebarkan legroom dengan memajukan jok depan. Caranya gampang banget. Nih bisa diatur dari sini, dan ini touchscreen-nya tekno banget. Sehingga ya dengan pengaturan yang bisa dilakukan di sini jadi kayak makin praktis pertama dan canggih. Ya nggak sih? Asik banget ya. Dan ada beberapa detail yang tadi saya perhatikan, menurut saya ini jempolan nih, kayak misalnya ini nih, panelnya motifnya kayu ya. Jadi ada sense lain yang saya juga dapetin, jadi kayak yah gitu, jadi kayak kendaraan mewah tapi ini di jalan on the ground, jadi kayak yah on the ground, yah style. Mantep ya. Dan teman-teman, kayaknya saya perlu untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang nih layar head unitnya. Ini luas banget, 15 inci lebih. Artinya ya nggak hanya enak buat visual, tapi juga ketika operasional karena ini layar sentuh ya, dengan bidang yang luas lebih mudah, lebih praktis. Dan ini teman-teman, sistem on chipnya Qualcomm 8155 Snapdragon. Salah satu yang paling oke yang ada di dunia saat ini. Mantep nih. Dan dia punya sistem operasional sendiri di PAL OS 2.0. Jadi ya memang niat. Lalu dampaknya apa dengan SoC yang se-oke itu? Secara operasional jadi kayak lebih seamless, lebih smooth teman-teman, dan responsif. Nih saya mau kutak-atik gitu ya, kayaknya nggak ada jeda gitu. Responnya sangat responsif. Ini termasuk misalnya ya, saya mau mengubah, ini kan head unitnya bisa diubah ya orientasinya ya, antara ke pengemudi atau lurus atau ke penumpang depan gitu. Ini enak banget nih ngaturnya. Tuh. Jadi kayak nggak ada jeda yang biasanya ngeganggu kan gitu-gitu kan. Ini nggak, teman-teman, asik banget. Dan ini tentu dengan perintah suara ya, dan itu canggih. Tapi yang juga nggak kalah menarik buat saya adalah ini kan ada head up display teman-teman, dan dia ada AR-nya, augmented reality. Jadi saya berada di kabin mobil ini kayak berada di masa depan. Karena canggih. Bahkan nih misalnya nih, untuk ngebuka pintunya nggak dengan tuas tapi dengan tombol. Tuh. Dan yang tadi kan joknya langsung mundur supaya lebih leluasa. Balik lagi. Asik banget deh. High tech banget gitu. Ya kalau soal fitur keselamatan teman-teman, kayaknya udah wajib ya mobil modern itu menerapkan atau menggunakan fitur ADAS, Advanced Driver Assistance System, dan itu tentu saja Chang'an di PAL SO7 ini juga punya. Nih kayak misalnya di head unit nih ada sub menunya Cruise Pilot gitu ya, itu kelihatan tuh misalnya dia punya cruise control yang adaptif. Di PAL SO7 di sini ditulisnya Integrated Adaptive Cruise Control. Lalu kemudian dia ada Lane Change Assist, ada Lane Departure Assist, ada Forward Collision Warning, termasuk juga ada Automatic Emergency Braking. Artinya apa? Ini mobil bisa bergerak secara semi-otonom yang bisa membantu pengemudi untuk memastikan nilai keselamatan. Ya, saya membayangkan bahwa memacu di PAL SO7 ini, Chang'an nggak hanya memberikan sesuatu yang enak dirasakan, nyaman, atau kokpit yang mewah gitu ya, tapi juga dalam soal keselamatan dia menenangkan. Sebelum kita sampai pada akhir ulasannya, ada sesuatu yang mau saya tunjukin dulu teman-teman. Jadi ini salah satu detail unik yang teman-teman perlu tahu. Ini jadi remote kuncinya, bentuknya semenarik ini, termasuk dengan penggunaan warnanya. Enak dilihat dan enak dipegang. Handy banget ya buat dikantongin. Yes teman-teman, jadi Chang'an di PAL SO7 itu dengan wraparound body, pakai high strength steel, kuat. Kalau soal kekuatan untuk melindungi bagian dalam gitu ya, means kita sebagai penumpang itu oke. Gitu. Dan di luar dari itu semua, seperti yang tadi saya paparkan, saya cukup terkesima dengan value yang dimiliki di PAL SO7 teman-teman. Misal
teknologinya, lalu desainnya, kualitas buatannya, termasuk baterainya teman-teman. Dengan penggunaan yang sangat amat jauh, bahkan sampai 600.000 kilometer tanpa masalah. 1 juta unit terbukti nggak ada overheat, ya itu jelas menyenangkan kan. Lalu kemudian di penggunaan yang praktikal gitu, bisa sampai 560 km range di sekali isi baterai gitu, ya asik kan. Buat road trip menikmati mobil listrik yang capable gitu, seru sekali. Gitu teman-teman. Chang'an, Dipal, SO7. Mungkin itu dulu dari kami teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.